Hai. Nah, bertemu lagi nih dengan saya. Yang pertama, kenalin, nama saya Rifama Aksa ini dengan NIM 2500243. Nah, pada kesempatan kali ini saya ngapain sih? Nah, sekarang saya mau membuat video presentasi yang berjudul komunikasi eksternal dari mata kuliah komunikasi organisasi yang dosennya itu Pak Anif Al-Kadri. Tugas ini saya buat bertujuan untuk memenuhi syarat perkuliahan dengan mata kuliah organisasi komunikasi. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan komunikasi eksternal itu apa sih dan apa saja tujuan komunikasi dan manfaat komunikasi eksternal. Nah, dan jenis-jenis komunikasi eksternal. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu komunikasi eksternal? Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih komunikasi eksternal. Nah, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal adalah suatu proses penyampaian informasi kepada seseorang atau kepada organisasi atau kepada suatu perusahaan dengan pihak di luar organisasi. Nah, selanjutnya komunikasi eksternal ini sebenarnya sangat penting di kehidupan kita sehari-hari untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik kepada orang-orang atau kalau di dalam perusahaan klien atau konsumen dan masyarakat pada umumnya. Nah, komunikasi eksternal ada juga nih dari arti lainnya, yaitu komunikasi strategis yang dilakukan organisasi untuk menjalin suatu hubungan dan untuk mempromosikan yang sebagaimana untuk mempromosikan atau nilai produk atau jasa ke orang-orang selain di organisasi. Nah, komunikasi ini bukan hanya sekedar untuk di khalayak pada umumnya, juga mencakup membangun citra, empati, simpati, organisasi dan hubungan yang berjangka panjang atau lama yang berguna untuk di kehidupan selanjutnya. Komunikasi eksternal ini juga berhubungan untuk menjalin suatu hubungan yang sebagaimana kita dengan orang yang misalnya baru dikenal atau belum dekat. Nah, kita bisa menggunakan komunikasi yang baik atau komunikasi eksternal yang untuk atau kita misalnya kita ada usaha nih, kita promosikanlah nilai produk atau jasa ke khalayak ramai tersebut. Nah, jadi begitulah komunikasi akan terus berjalan di masyarakat pada umumnya. Misalnya suatu perusahaan bisa menjalin hubungan yang baik dengan klien-klien atau masyarakat yang lainnya. Tidak ada tidak ada permasalahan atau salah paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan komunikasi. Sebelumnya kalian udah tahu tujuan komunikasi eksternal? Pasti belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi eksternal. Nah, apa sih tujuan komunikasi eksternal? Yaitu komunikasi eksternal bertujuan untuk membangun suatu hubungan yang baik antara semua organisasi dengan yang tidak bersangkutan di organisasi atau di luar organisasi, serta ikut memastikan informasi yang valid dan
dapat disampaikan dan dipahami oleh masyarakat atau klien-klien lainnya, dipahami dengan bahasa yang jelas dan singkat, padat, dapat dimengerti. Nah, melalui komunikasi eksternal ini, suatu organisasi berusaha supaya bisa menyampaikan informasi lebih bijak dan program untuk pelayanan yang dimiliki agar suatu publik mengetahui dan bisa memahami secara tepat dan benar. Nah, oleh karena itu komunikasi ini bertujuan untuk memastikan informasinya itu valid dan benar, supaya suatu perusahaan atau organisasi tidak menyerap informasi itu dengan yang salah gitu. Nah, bisa mengambil keputusan dengan bijak, yaitu suatu pelayanan yang baik dan memiliki konsumen yang cocok, yang konsumen dan penyampaian pesan terhadap kliennya tidak berbelit-belit. Nah, seperti itu tujuan dari komunikasi eksternal. Selanjutnya, jenis-jenis dari komunikasi eksternal. Nah, ada beberapa komunikasi eksternal, ada 7 jenis komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu website perusahaan. Nah, website perusahaan itu adalah suatu media atau kayak website itu kan kayak misalnya kita nih ada portal kayak UNP. Nah, perusahaan tuh harus memiliki website juga sebagai media untuk promosi atau website untuk jarak jauh dengan orang-orang lain. Nggak mungkin kan kita misalnya jauh kita harus ke kantor itu, enggak kan. Nah, makanya perusahaan harus memiliki website dan jelas. Nah, yang kedua, majalah perusahaan. Nah, majalah ini untuk sebagai memperkuat perusahaan, yaitu ada visi, misi, dan program apa aja program dalam perusahaan tersebut dan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Makanya majalah itu harus jelas-jelas dan dicetak dan dipamerkan biar jelas asal usul visi misi perusahaan. Yang ketiga, release pers sebagai release pers ini sebagai tujuan atau sarana penyampaian yang sebagai tujuan penyampaian berita yang sangat penting, yaitu kayak sesuatu informasi yang harus kita dapatkan dari rilis nih, dan untuk penyampaian berita dari presentasi atau organisasi yang lainnya. Nah, rilis pers ini harus ada juga nih di suatu perusahaan. Kalau tidak, dari mana kita dapat informasi yang sedang berjalan atau yang sedang baru-baru rilis, baru keluar, baru baru viral gitu. Perusahaan harus tahu nih mengenai perusahaan yang nggak baik, nggak ini atau perusahaan yang telah melakukan korupsi. Nah, perusahaan harus dapat informasi yang jelas, tidak yang bertele-tele atau yang dapatnya dari sumber yang tidak jelas seperti oknum atau yang benci gitu sama perusahaannya. Jangan diserap dulu, kita harus rilis pers dulu supaya jelas. Nah, yang keempat, brosur dan poster. Nah, brosur dan poster ini sangat penting, yaitu untuk supaya orang-orang semua atau masyarakat tahu kita yaitu mempunyai perusahaan dan
menyampaikan perusahaan dengan pesan dengan adanya poster dan produser tersebut. Nah, poster ini bertujuannya supaya untuk mengajak orang kan poster tujuannya untuk mengajak atau mempromosikan ya ini perusahaan kita jelas dan ada tujuannya gitu. Nah, buat poster dan prosedur. Nah, selanjutnya nomor 5, konferensi pers ini bertujuan untuk membangun atau memberikan informasinya ini secara langsung kepada baik media maupun publik maupun secara langsung. Nah, konferensi pers ini dia memberikan kita informasi maupun secara media sosial seperti kayak di Instagram, TikTok, WA, YouTube. Nah gitu. Kalau secara publiknya kita bertemu langsung dengan orang yang mengomongkan berita tersebut atau informasi tersebut. Tapi harus jelas dulu. Kembali lagi kita ke nomor 3 tadi, dirilis dulu supaya beritanya yang kita dapatkan valid dan tidak dari oknum-oknum lainnya. Nah, yang keenam, kegiatan sosial. Perusahaan harus melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial atau kayak pameran. Nah, bakti sosial itu yaitu kayak gotong royong bersama, misalnya kayak hari ini kita melakukan gotong royong di suatu organisasi, atau pameran, kita melakukan pameran yaitu kayak membuat event atau sebagai event yang melibatkan suatu masyarakat supaya masyarakat itu percaya dengan organisasi atau perusahaan yang kita miliki. Melibatkan masyarakat tersebut, memasukkan misalnya kita membuat event atau membuat bakti sosial tersebut, kita harus mengundang masyarakat yang ada di sekitar, atau boleh juga nih membuat poster kayak tadi, mengundang atau mengajak. Nah, yang ketujuh, sosial dan newsletter. Sosial dan newsletter ini juga termasuk komunikasi eksternal yang modern. Nah, yang mana khalayak harus aktif atau harus bisa menjangkau gitu. Khalayak ini itu masyarakatnya gitu harus aktif dan bisa juga menyerap apa yang diperlukan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke manfaat keuntungan komunikasi eksternal. Adapun manfaat komunikasi eksternal adalah untuk atau membantu organisasi atau perusahaan menjalin hubungan yang baik dan dengan lingkaran yang di luar ataupun mau yang di dalam, membuat sisi positif di mata publik. Nah, melalui komunikasi eksternal ini organisasi dapat diperoleh berbagai keuntungan, sepertinya meningkatkan suatu perusahaan atau organisasi dan reputasi yang positif di berbagai masyarakat atau khalayak pada umumnya. Nah, membangun kepercayaan dari mitra kerja maupun pelanggan. Mitra kerja pelanggan itu kita membangun suatu kepercayaan dari pelanggan kita, jangan sampai kita melenceng atau mengecewakan pelanggan tersebut. Nah, serta kita tuh harus memperluas jaringan, jangan di situ-situ aja, jangan kita stuck di situ-situ aja. Kita ini harus berkembang, perusahaan kita tuh harus berkembang. Nah, selain itu kita harus bekerja sama, namanya perusahaan. Selain itu, komunikasi eksternal juga bermanfaat untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif ke semua publik, sehingga
dapat menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Nah, sekarang ini kan banyak nih dari perusahaan ini, yang orang ini, publik ini, masyarakat ini bilang perusahaan ini gak jelas, ini penipuan, ini. Nah, sekarang banyak kan oknum-oknum. Nah, ini yang terjadi pada sekarang karena komunikasi yang disampaikan atau seseorang dari perusahaan tersebut tidak bisa menyampaikan apa tujuan, apa visi misi dan penegak pondasi perusahaan tersebut tidak ada. Makanya banyak sekarang oknum-oknum membilang di media sosial perusahaan yang dijalankan ini kayak tidak jelas, pembohongan, padahal dia yang belum mengerti sistem kerjanya. Nah, makanya apa yang orang sampaikan bisa dimengerti seperti itu. Kayak komunikasi kita itu harus jelas nih, supaya orang tidak berpikir negatif. Nah, dengan komunikasi yang terbuka dan terarah supaya dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, tidak sisi positif negatifnya. Nah, menciptakan kerjasama dan membuat harmonis serta memperkuat perkembangan organisasi di masa yang akan datang atau di masa depan. Harus memperkuat organisasi tersebut. Apa yang dibilang orang itu tidak mungkin, tapi kita harus menjawab gitu. Ini komunikasinya jelas kok, gitu ini organisasinya jelas, ini tujuannya, ini visi misinya, dan ada juga ini gitu kan. Jadi komunikasi itu sangat penting di kalangan masyarakat atau kayak mahasiswa kita seperti ini. Sekarang kan banyak orang-orang mengambil sisi negatif tentang perusahaan atau organisasi yang gak jelas di media sosial. Nah, makanya kita harus melihat berita perusahaannya jelas apa enggak. Terus dari penyampaian pesan komunikasi suatu perusahaan di media sosial itu jelas apa enggak, ada enggak pondasi yang kuatnya, dan ada juga visi misi, dan ada juga tujuannya. Nah, disitulah kita lihat apa ada dalam perusahaan itu, adakah organisasinya atau kliennya. Di situ kan kita bisa menilai. Makanya kita tidak harus mengambil sisi negatif. Jadi komunikasi eksternal ini sangat penting di berbagai cara kita menangkap suatu informasi supaya kita tidak negatif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya adalah komunikasi eksternal adalah suatu nyawa yang kita bawa, yang kita menentukan kayak berasal organisasi dalam hubungan atau dengan lingkungan eksternal. Nah, yaitu pengelolaan komunikasi eksternal yang baik membawa keuntungan yang besar. Ya kan, kalau kita mengelola dengan baik, nah kalayak pun tidak berpikir negatif, pasti positif kalau kita melakukan komunikasinya dengan baik, menyampaikan dengan terarah. Dan pengembangan organisasi yang berlanjutan, tidak di situ saja. Organisasi harus memilih strategi dan media komunikasi eksternal dengan tepat dan sesuai tujuan dan targetnya, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele untuk menyampaikan di media sosial. Nah, komunikasi eksternal ini merupakan proses penting dalam diri kita untuk menjalin suatu organisasi atau suatu perusahaan di lingkungan luar atau melalui eksternal yang efektif. Organisasi ini dapat menyampaikan informasi yang sangat jelas dan membangun diri kita yang positif, tidak negatif. Dan sekarang buang sisi negatif kalian, serta memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.